Hai pionir, hari ini saya ingin berbicara tentang dompet PY. Dompet PY akan menjadi tonggak penting untuk memasuki fase ketiga Pi, yang juga dikenal sebagai mainnet. Menurut pengumuman kami baru-baru ini, daripada menunda peluncuran mainnet hingga keseluruhan utilitas Pi dan seluruh ekosistem aplikasi dibangun, kami memutuskan untuk meluncurkan mainnet secara mandiri sesegera mungkin dan secara bersamaan bekerja pada utilitas dan ekosistem PIS tanpa ada yang memblokirnya. Lainnya, sekarang masuk ke mainnet memiliki beberapa persyaratan dan berikut 4 persyaratan penting, tetapi mungkin ada lebih banyak persyaratan yang menghasilkan jaringan uji yang kuat karena node-nodenya akan bertransisi ke mainnet. Tim inti sedang mengerjakan ini bersama dengan kandidat node 2. Mengulangi dan meningkatkan algoritma blockchain. Tim inti sedang mengerjakan ketiganya untuk membuat dompet kripto Pi bagi para pionir untuk menerima PY mainnet mereka. Kami juga sedang mengerjakan hal ini dan hari ini kami ingin meminta masukan dari Anda terkait dengan desainnya. 4 KYC diperlukan karena alasan peraturan, namun ini juga akan membantu menghapus akun palsu yang mungkin terlewatkan oleh algoritma kami. Ini akan menjadi topik pengumuman yang akan datang dan hanya untuk memberi Anda gambaran singkat, tujuannya adalah untuk tidak meninggalkan pionir sejati. Jadi mari kita bicara tentang dompet PY sekarang dan pertanyaan kita hari ini. Dompet PY adalah dompet kripto. Jadi izinkan saya memberitahu Anda lebih banyak tentang dompet kripto. Dompet kripto adalah perangkat lunak yang memungkinkan orang mengakses aset mereka dan melakukan transfer ke orang lain. Tim PY Core akan membantu para pionir membuat kredensial blockchain PY mereka sehingga Anda dapat mentransfer PY Anda ke mainnet, artinya menyiapkan dompet PY Anda. Jadi hari ini kami memiliki pertanyaan penting untuk Anda mengenai jenis dompet yang Anda inginkan untuk menerima PY mainnet Anda. Karena PY adalah blockchain terbuka, Anda tidak selalu harus menggunakan dompet kami, tetapi kami perlu membuatnya satu untuk Anda transfer setidaknya pada awalnya ke dompet itu, PY yang telah Anda penambangan. Kami berencana meluncurkan dompet PY awal tahun depan sehingga Anda dapat mengaturnya sebelum mainnet dan memastikan dompet tersebut berfungsi dan sesuai harapan Anda. Node-node tersebut bersama dengan banyak pionir lainnya juga akan dapat menguji dompet ini terhadap jaringan uji sebelumnya. Namun izinkan saya mencoba menjelaskan pertanyaan yang kami miliki untuk Anda secara sederhana terlebih dahulu, sehingga semua orang dapat mengikutinya. Secara umum tidak hanya ada dompet kripto, tetapi secara umum ada 2 jenis dompet. Yang mana Anda memegang sendiri aset Anda, yang disebut non-kustodian, dan yang mana Anda menitipkan aset Anda kepada orang lain, disebut kustodian. Mari kita pahami keduanya. Dalam contoh sehari-hari, dompet yang ada di saku Anda adalah dompet non-penahanan karena Anda sendiri yang menyimpan uang fisik dan Anda memiliki hak asuh mutlak atas uang tersebut. Dompet di saku Anda, meskipun itu berisi kustodian, referensi ke dompet kustodian yang mungkin terlihat seperti ini. Dompet kustodian adalah rekening bank karena Anda telah memberikan hak asuh dana Anda kepada bank dan Anda mempercayakan mereka untuk menyimpannya untuk Anda sekarang. Itu sebabnya bank berusaha sangat aman dan menghindari server mereka diretas, karena Anda berpotensi kehilangan dana jika seseorang meretas server mereka atau jika bank tutup, Anda juga berpotensi kehilangan dana. Contoh lain dari dompet kustodian adalah ketika Anda memasukkan uang Anda ke dalam bursa mata uang kripto dan cara kerjanya adalah setidaknya untuk bursa terpusat, Anda memberi mereka hak asuh atas dana Anda dan kemudian mereka membantu Anda melakukan transaksi di dalamnya. Sekarang jika bursa diretas, Anda mungkin kehilangan aset, sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Secara tradisional, masyarakat menyimpan uang dalam jumlah besar di dompet kustodian, misalnya rekening bank, dan uang dalam jumlah lebih kecil di dompet non-kustodian, misalnya di saku, di bawah kasur, atau dimanapun mereka ingin menyimpannya. Itu karena,
Hingga cryptocurrency muncul, tidak ada pilihan lain. Jadi sulit bagi seseorang untuk menyimpan uang dalam jumlah besar tanpa hak asuh karena mereka harus menyembunyikan potongan uang di rumahnya. Kini dengan adanya mata uang kripto, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah umat manusia di mana seseorang dapat menyimpan sejumlah besar uang sendirian tanpa memberikan hak asuh atas dananya kepada perantara manapun. Dan inilah cara kerjanya. Dompet kripto pada dasarnya dibuat menggunakan kata sandi rahasia yang disebut kunci pribadi. Kunci pribadi ini diperlukan untuk melakukan transfer apapun dari dompet. Oleh karena itu, jika pengguna menyimpan kunci pribadinya untuk dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang dapat menyentuh asetnya. Namun ini mempunyai satu kelemahan. Jika pengguna lupa kunci pribadinya, mereka tidak dapat mengakses asetnya lagi. Tidak ada saluran dukungan pelanggan bank yang dapat mereka hubungi untuk meminta pengaturan ulang kata sandi atau tidak ada cabang untuk dikunjungi dengan dua bentuk ID dan membuktikan bahwa mereka seharusnya memiliki akses ke aset tersebut. Jadi pertanyaan yang kami miliki untuk Anda saat ini adalah jenis dompet apa yang Anda ingin tim inti buat untuk menerima kue Anda. Saat kami masuk ke mainnet, tanggapan Anda akan membantu kami merancang dompet yang sesuai dengan kebutuhan sebagian besar pionir. Dan bagaimanapun juga, perlu diingat bahwa salah satu tujuan desain inti dompet Pi dan secara umum tim inti Pi adalah membuat perangkat lunak yang kami buat dapat diakses dan digunakan semudah mungkin. Terlepas dari itu, kami menginginkan pendapat independen Anda mengenai hal ini. Namun sebagai tim inti kami sebenarnya lebih memilih pionir untuk memiliki opsi non-kustodian di mana Anda memiliki kendali 100% atas aset Anda. Karena itu, kami memahami bahwa beberapa orang mungkin menganggap opsi ini rumit, atau mereka mungkin takut kehilangan kunci pribadinya, jadi kami ingin mendengar pendapat Anda tentang apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun, kami akan mencoba membuat antarmuka dompet seintuitif dan sesederhana mungkin agar orang dapat memahami dan menggunakannya. Jadi ketuk tautan survei di layar beranda aplikasi PY hari ini untuk memberitahu kami pendapat Anda. Selamat tinggal.